Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua. Kali ini saya akan perkenalkan, nama saya Abram Alex Tanusia Putra Sinaga. Kali ini saya akan membahas beberapa kode soal tertentu yang diberikan oleh dosen penempuh saya. Terdapat 3 soal. Soal pertama yang membahas soal rumus dari, kita akan menghitung rumus kecepatan, jarak, dan waktu tertentu. Lalu kita akan membuat biaya hitung parkir suatu bandara Kuala Namu Medan. Lalu kita akan membuat aplikasi pada variabel tertentu. Baiklah, tanpa langsung berlama-lama, saya akan langsung membuat kodenya. Pertama, kita buat salah satu folder yang namanya soal UTS. Kita memakai HTML. Lalu pertama kita buat script. Sebentar. Oke. Soal pertama. Buatlah sebuah untuk menghitung kecepatan, jarak, atau waktu tempuh sebuah benda. Langsung saja. Tapi dengan syarat beberapa berikut. Kecepatan rumusnya kita sudah tahu pasti tentunya. Baru kita syarat awalnya itu dapat memilih. User dapat memilih apa yang mau dihitung, mau kecepatan duluan, jarak dulu, atau apa segala macam. Lalu kita gunakan function pram untuk menerima inputan dari user. Baru setelah itu hasil dari perhitungannya kita akan tampilkan. Pertama, kita suruh dulu pilih. Kita buat variabel pilih atau wadah yang bernama pilih. Baru kita masukin prom. Lalu setelah kita masukin, kita masukin langsung aja ya, kecepatan sama dengan 1, lalu jarak sama dengan 2, lalu waktu sama dengan 3. Oke. Di sini nanti user bakal mengetik 1 atau 2 atau 3 untuk mencari suatu kecepatan, jarak, dan waktu. Setelah itu baru kita masukin ke dalam rumus. Misalnya user telah memilih kecepatan. Oke. If pilih sama dengan 1, maka kita isi sama dengannya 2 itu maksudnya adalah kayak pemilihan, kayak pencocokan dari variabel pilih. Misalnya si user udah pilih 1, mengetik 1 di prompt, maka dia bakal masuk ke inputan ini. Lalu kita masukkan ke pencarian, baru kita masukin jarak sama dengan prompt, baru kita bilang masukin jarak ya, masukin jarak. Baru ini kan apa, masukin jarak. Lalu setelah itu rumus dari kecepatan kan jarak dan waktu. Baru kita variabel kedua masukin waktu sama dengan prom masukin waktu. Oke. Setelah jarak dan waktu kita dapatkan, kita masukin ke rumus kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Ya teman-teman, ini dia. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Oke, kita masukin jarak dibagi waktu. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya kita masukin variabel yang namanya jarak dan waktu. Jangan ada salah ketik, karena kalau salah ketik nanti sistem komputer atau sistem dari ini tidak bisa membaca apa yang mau diperhitungkan dan hasilnya bakal nul atau none gitu.
setelah itu kita bakal tampilin hasilnya. Setelah itu kita bakal tampilin hasilnya. Kecepatan Anda adalah hasil kecepatan Anda. Kecepatan ini aja, kecepatan Anda adalah, baru kita masukin kecepatan. Nah, kita coba dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba dulu apakah berhasil. Kita coba dulu. Ini pengandaian pada satu variabel dulu. Sebentar, sepertinya rada lelet. Nah, kita masukin 1. Nah, kita misalkan 5, 10 aja deh biar lebih mudah. 10 dibagi 2, kecepatannya 5. Oke, ini masih ke pengandaian yang pertama ya teman-teman. Kita masukin ke pengandaian kedua. Pengandaian kedua kita bakal memakai yang namanya else if. Else if pilih sama dengan 2, maka kita masukin ke isi dari jarak. Nomor 2 jarak. Jarak yang dicari itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, jarak itu kecepatan dikali waktu. Maka kita bakal masukin di sini. Ini kita kopas aja biar lebih mudah. Ini kita kopas saja. Nah, di sini kita ganti kecepatan, baru kita masukin lagi di sini waktu. Oke, selesai ya. Baru di sini kita bakal masukin rumus dari jarak. Rumus dari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Tanda bintang di sini itu menandakan sebuah perkalian gitu, variabel tanda kali lah dalam istilahnya. Lalu kita bakal alertnya kita copy saja biar tidak terlalu lama. Alert, bedanya di sini kita bakal ubah ini jadi jarak. Nah, baru di bawahnya lagi else if kalau pilih sama dengan 3, maka sebentar teman-teman, maka kita bakal masuk ke rumus waktu gitu. Kita bakal masuk ke rumus waktu. Waktu adalah yang dicari jarak dan kecepatan. Kita bakal copy ini, masuk ke sini, lalu kita bakal copy ini, masukin lagi ke sini. Baru kita masukin rumus waktu. Rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, oke. Lalu kita bakal masukin lagi ini alatnya bakal kita kopas saja. Oke, ini bakal kita masukin ke waktu. Oke, selesai. Nah, untuk memperbagusnya lagi kita bisa bikin ini dalam bentuk jam. Lalu ini kita tambahkan lagi string dalam bentuk jarak itu kilometer ya. Baru ini kita bisa tambahkan lagi kilometer per jam. Oke. Nanti, nah, kita buat lagi pengandaian yang terakhir yang namanya else. Kita buat di sini. Kalau misalnya inputan yang diterima itu misalnya ada angka 4, ada angka 5 atau mungkin string lain, kita bakal masukin ke sini. Kita bakal nampilin inputan
salah. Atau mungkin kalian bisa pakai kata-kata sendiri, atau mungkin kayak masukin inputan yang benar dong, atau apa gimana segala macam. Terserah, bebas sekreatif kalian, tapi ini kita yang memberikan contoh. Oke, kita bisa jalanin. Sebentar ya teman-teman, agak lelet. Nah, misalnya nih kita mau main di jarak. Nah, jarak. Bentar teman-teman. Ternyata saya lupa ubah di bagian ini. Ini seharusnya masukin kecepatan. Nah, ini masukin waktu. Kita harus sedikit teliti ya. Kalau tidak, mungkin beberapa agak. Nah, ini kita masukin di sini. Ini pas jarak. Ini masukin kecepatan. Oke, Ctrl Shift, bakal saya ulang lagi kembali. Nah, oke. Sepertinya sudah tidak ada. Ini masukin kecepatan, ini masukin waktu, ini masukin jarak, ini masukin kecepatan. Oke, pas. Oke, kita bakal nyari jarak. Nah, masukin kecepatan. Kita masukin kecepatan. Kecepatan kita misalnya 2. Nah, masukin waktu. Kita 5. Berarti 5 kali 2 sendiri adalah 10 km. Nah, oke, selesai ya teman-teman. Oke, nomor 1 terselesaikan. Ini kita buat nomor 1. Ini udah terselesaikan. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Kita membuat aplikasi dalam menghitung parkir. Oke, menghitung parkir. Ini masukin plat mobil terlebih dahulu. Di jam pertama itu harganya 5.000. Baru di jam berikutnya, 2 jam berikutnya, itu maksudnya jam berikutnya lah, jadi 2.000 tambahnya. Berarti ini kalau misalnya kita parkirnya selama 2 jam, berarti harganya 7.000. Kalau 3 jam harganya 9.000. Nah, tapi maksimal parkir 1 hari adalah 10.000. Nah, jadi misalnya pun kita ada 4 jam berarti seharusnya 11.000 nih. Tapi maksimal biaya parkir itu adalah 10.000. Jadi nggak bisa lagi nih, maksimal biaya parkir itu 10.000. Baru ini masukin inputan jam masuk jam keluar. Yap, istilahnya kita buat 01 sampai 24. Apabila jam masuk tidak sesuai akan diperingatkan jam tidak sesuai. Maksudnya di sini kayak mungkin minus lah, misalnya istilahnya 1 dikurang 3, jam keluar kita jam 1 tapi jam masuk kita jam 4, berarti minus dong hasilnya kan. Minus itu dalam artiannya seharusnya itu kita bakal keluarkan inputannya jam tidak sesuai. Lalu pemasukan, ini pembayaran, artinya pembayaran ya. Oke, langsung aja. Kita bakal buat plat, masukin plat. Salah teman-teman. From, masukin plat. Oke, plat Anda. Nah, berarti plat di sini nggak terlalu dipentingkan sekali ya teman-teman, tapi biaya parkirnya. Oke, lanjut ya. Kita buat from selanjutnya yaitu jam masuk. Kita buat from jam masuk Anda. Jam masuk Anda. Oke, baru kita buat lagi variabel kedua namanya jam keluar. From jam keluar Anda. Oke, biar lebih bagus ini kita buat. Oke, di sini kita lupa, aku lupa biar. Nah, di sini kita bakal buat lagi variabel lagi yang namanya total jam. Total jam itu kita hitung
Total jam itu kita hitung dari jam keluar dikurang jam masuk. Nah, tapi kan di sini kan misalnya kita jam 1, jam 4 berarti 3 jam. Nah, 3 jam ini kan belum dimasukkan ke, kita mau menghitung yang 2000-nya dulu. Berarti jam keluar dikurang jam masuk dikurang 1 jam pertama yang isinya 5000 tuh. Nah, oke. Baru kita masukin ke pengandaian. Kita masuk ke pengandaian. If total jam lebih besar daripada 0, maka isinya apa? Maka isinya biaya. Kita kita masukin dulu variabel yang namanya biaya. Biaya sama dengan total jam. Kita buat kurung dulu. Total jam dikali 2000, mana nih? Dikali 2000, oke. Baru ditambah 5000. Nah, ya 5000. Tapi ini kan biayanya termasuk ke di bawah 10.000 nih. Baru kita masukin lagi di dalam if, ada lagi if gitu. Jika gitu maksudnya ya. Jika biaya lebih kecil, kita masukin dulu untuk yang lain, lebih kecil dari 10.000, maka masukin ke ini lebih kecil dari 10.000, maka masuk ke sini. Lebih kecil dari 10.000 itu berarti kita buat let biaya sama dengan ini, kita masukin enggak. Kita alertkan dulu, alert. Enggak. Inilah berarti. Ini kita kopas saja teman-teman. Berarti lebih kecil dari 10.000, maka ini kita tampilin alert. Ya. Kita alert total biaya parkir. Nah, ini nggak perlu kita spasi. Total biaya parkir Anda. Nah, ini kan masih dalam bentuk. Nah, ini total biaya parkir kita berarti masuk ke 9.000 atau mungkin 7.000 karena di bawah 10.000 kan, atau mungkin 5.000. Baru kita masukin lagi pembayaran namanya ya. Pembayaran sama dengan kita masukin masukin nominal pembayaran. Nah, oke. Udah masukin nominal pembayaran, baru kita buat let kembalian. Ini biar lebih mudah ya. Sebenarnya nggak perlu kita taruhkan let, bisa sih, cuman ini agar kita lebih mengerti. Let kembalian, maka kembaliannya adalah pembayaran dikurang ini nih. Pembayaran dikurang ini. Ctrl C. Nah, tapi ini kan berarti, tapi kalau misalnya ini kita perlu pahami lagi logiknya biar supaya kita nggak lupa. Ini maksudnya semisal kalau kita punya uang 10.000 dikurang dulu terlebih dahulu yang ini, baru ditambah ini. Terus bagaimana biar supaya pas penghitungannya, kita bakal taruhkan ini di dalam kurung dulu. Jadi kayak pembayaran dikurang total jam kita ini. Nah, atau mungkin juga bisa kita buat ke pembayaran dikurang biaya pun nggak masalah sih. Nah, soalnya kita kan juga udah ada let gitu kan. Let ini kan biayanya dikurang. Yap. Tapi kita coba terlebih dahulu kalau misalnya ada yang salah. Kembalian Anda sebesar, baru kita masukin ini kembalian. Oke.
kembalian Anda sebesar ini. Oke. Baru else, kalau misalnya lebih besar dari 10.000 ataupun sama dengan 10.000, maka let biaya sama dengan nggak usah alat lagi lah, kita buat langsung ke alat. Alert total biaya parkir Anda, total biaya parkir Anda adalah 10.000. Kita langsung aja 10.000. Nah, oke. Maka kita buat lagi ini kopas saja biar lebih gampang. Nah, oke. Ini kita bakal rubah, ini dikurang 10.000. Nah, ini dikurang 10.000, maka masukin kembalian. Oke. Tapi apabila nih total jam di bawah 0, kita buat else lagi. Total jam di bawah 0, maka total jam di bawah 0 berarti kita masukin alert lagi ya, alert jam tidak sesuai. Oke, jam tidak sesuai. Nah, baiklah. Oh, ini sebentar, ini kita perlu kasih tahu ke user bahwasannya dia harus masukin angka 0 sampai 24. Ini juga 0 sampai 24. Oke, kita jalan. Apakah bisa? Nah, oh sebentar, saya lupa buat komentarin kode yang di atas. Kita komentarkan dulu biar supaya ini, jadi pembacaan kode itu dari atas ke bawah ya teman-teman. Control Shift, baru kita tunggu. Nah, ini dah, masukin plat BK 2344 AK. Ini contoh BK kita. Baru sekarang ini kita masuk jam 1. Kita masuk jam 1 nih. Baru kita keluar jam 3. Nah, total biaya 7.000. Berarti kan kita 1 jam itu nambah 2.000, jam pertama kan 5.000. Berarti 7.000 dong, ya kan? Nah, nominal pembayaran 7.000 tadi. Nah, ini 7.000 tadi masuknya ke sini. 7.000. Nah, 7.000 tadi sekarang kita berada di kode bagian ini nih. Baru kita masukin pembayaran. Misalnya kita bayar 10.000. Nah, kita bayar 10.000, kembalian kita 3.000 dong. Selesai. Kode berjalan. Oke. Kode ini masih bisa kita rombak lagi kalau misalnya kayak kita buat lagi di dalam if-nya ini, kita masukin kalau misalnya uangnya kurang nih. Kita bisa masukin lagi di sini. If kembalian if pembayaran lebih kecil daripada kembalian, lebih kecil daripada biaya, baru kita masukin lagi codingnya lagi. Tapi untuk selanjutnya, tapi untuk soal kali ini kita hanya sampai di sini saja yang diminta. Oke. Untuk pengembangannya lagi mungkin teman-teman masih bisa lanjutkan, tapi untuk soal hanya sampai segini. Oke. Nomor 2 selesai. Untuk cara mengomentar itu ada banyak cara. Kita hanya perlu menggunakan garis-garis 2 kali garis miring, atau kita bisa gunakan yang namanya kontrol tanda tanya gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Oke. Nomor 3. Lanjut. Kita di sini bakal membuat sebuah aplikasi yang menghitung variabel. Kita punya variabel ini string, ini angkatan ini. Oke, baru kita disuruh ngitung jumlah karakter tanpa spasi. Tanpa spasi sendiri kita bisa gunakan kode yang namanya
replace, yang dimana replace tersebut artinya menggantikan ya teman-teman. Baru kita bakal tampilin kata TRPL dan Politeknik saja, baru ganti lagi semua ini huruf A menjadi huruf I, baru jumlah Politeknik, baru tampilkan kata 3 dan tipe datanya. Oke, siap. Lanjut, kita bakal buat let string yang isinya seperti ini. Let string angkatan 3 TRPL Politeknik WBI. Oke. Kita bakal ngitung jumlah karakter dari string tersebut tanpa spasi. Pertama kita hitung dulu bobot pakai spasi. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Dan yang pakai spasi itu ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4. 30 dikurang 4 seharusnya hasilnya 26. Kita buat komentar dulu. Pakai spasi sama dengan 30. Oke. Maka kalau nggak pakai spasi hasilnya jadi 26 ya, teman-teman. Oke, kita bakal buat let's, kita bakal buat nama tanpa spasi. Tanpa spasi. Caranya gimana? Caranya kita buat string dot replace. Ini dia, yang ini ya teman-teman, replace. Baru kita buat kurung. Baru di dalam kurung kita buat garis, baru G, baru ini. Dah. Artinya apa? Kita mencari data yang ada apa? Yang ada spasi ini dan G artinya itu global, mencari semua yang ada spasi itu, nggak hanya di bagian satu, nggak hanya di bagian ini, tapi semua. G itu menandakan global ya. Akan digantikan dengan ini. Kalau kita pakai ini berarti sama aja dong kita pakai spasi, tapi kita begini aja udah. Oke, baru kita langsung alert, maka jumlah huruf tanpa spasi adalah, kita bakal masukin tanpa spasi dot length ini, yang ini ya teman-teman, tanpa spasi dot length. Nah, hasilnya berapa? Seharusnya ini hasilnya 26 karakter. Oke. Kita buatin dulu ini. Kita komen bagian A. Oke. Kita bakal jalan nih. Kita run ya. Oh, ternyata udah ada di run di sini. Kita bakal refresh. Nah, jumlah huruf tanpa spasi adalah 26. Benar ya? Ini pakai spasi 30, tanpa spasi 26. Nah, selesai ya. Kita buat di sini karakter. Oke. Bagian A selesai. Ini kita hapus dulu biar enak. Bagian B. Baru kita buat tampung lagi. Tampilkan hanya kata terpel Politeknik saja. Pakai kode string dot split ya. Kita pakai itu. Pertama kita buat dulu variabel let kata. Nah, sebenarnya itu terserah aja ya teman-teman. Kalau kalian mau apa, mau nama variabel daya tampungnya yang lain pun nggak masalah sih sebenarnya. Kita bakal split. Nah, ini baru kita tambah string
split string dot split ini kita spasi dulu. Nah, di sini bedanya kita bakal menunjukkan indeks numbernya ke berapa. Indeks pertama, indeks kedua, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Nah, di sini kita bakal masukin indeks kedua dan indeks ketiga. Nah, alert kata. Seharusnya nggak pakai split. Nah, oke. Selesai nih. Nah, yang tampil seharusnya adalah TRPL Politeknik. 26 karakter TRPL Politeknik. Nah, selesai kan? Oke. Itu di sini kita bisa juga tambahin string biar oke. Ini juga kita nih. Nah, biar bagus. Control save. Nah, kan ada spasinya kan? Oke. Bagian B sekarang. Bagian C. Oke. Bagian C. Ganti seluruh huruf A pada string tersebut menjadi huruf I. Berarti nanti hasilnya adalah Ingkitin TRPL Politeknik WBI karena yang diganti A. Ingkitin ya. Jadi oke, let kata 2. Oke. Let sendiri kita nggak boleh masukin variabel yang sama kedua kali. Jadi kita harus ganti namanya. Kecuali kita memakai var. Var lagi tuh kita bisa masukin nama variabel yang sama di beda function atau beda fungsi gitu. Let ini sama halnya dengan const, tapi bedanya const itu lebih ketat gitu. Kita buat string dot replace. Nah, yang ini bukan repeat ya, replace. Kita buat ini baru. Nah, bedanya kan tadi ini isinya kan spasi nih. Nah, isinya di sini kita buat A. Nah, gini nanti ya. Nah, nih baru kita tampilin deh alert kata 2. Nah, selesai. Kita coba run. Oke, kita run. Nih, oke, maka jumlah huruf angka spasi TRPL Politeknik. Nah, Ingkitin TRP3 TRPL Politeknik WB. So, oke. Aman ya, gampang. Baru ke bagian D. Bagian D ini jumlah huruf kata Politeknik harus sesuai dengan let string, bukan bikin sendiri, bukan bikin variabel baru. Oke, kita buat tanpa pakai variabel baru. Kita buat dulu nama variabel ininya kata. Oh ya, ini kata 3 ya, kata 3 string. Lama kita split terlebih dahulu. Kita split, baru kita panggil indeks yang ketiga. Ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, indeks yang ketiga itu Politeknik. Kita panggil indeks yang ketiga. Nah, baru kita masukin di alert. Baru maka jumlah karakter tersebut jumlah karakter Politeknik ialah, kita masukin ini kata 3 dot length. Ini dia kata 3 dot length. Pertama kita hitung dulu. Seharusnya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 ya seharusnya. 10 karakter.
Oke, seharusnya ada 10 karakter ini. Ada 10. Oke, kita running. Ini oke. Nah, 10. Maka jumlah karakter politeknik ialah 10. Oke, done nggak bang? Done. Oke, selesai ya. Ini kita biar bagus karakter. 10 karakter. Oke. Oke. Bagian E. Oke, let kita buat lagi kata 4 sama dengan string type of sendiri itu maksudnya itu menunjukkan itu apa sih, itu boolean, number atau string gitu. Type of, baru kita buat parse in, baru kita masukin string split. Kita bakal pisahin nih yang angka 3-nya itu di indeks nomor 1 ya. Kita pisahin di indeks nomor 1. Nah, oke, kita bakal coba alert ya, seharusnya gitu. Tampil tampilan tersebut adalah nih kata 4. Di sini kita buat lagi. Di sini bedanya parse in, baru string dot split. Seharusnya kita kopas aja sih, baru kita buat ini tipe data ke 1. Nah, 3 merupakan nah 3 ini ya. Tampilan merupakan number gitu ya, merupakan indeks number. Oke, kita bakal running. Nah, oke, 26 karakter politeknik ingkitin. Nah, 3 merupakan indeks number. Nah, kata 4 ini type of adalah number. Jadi maksudnya di sini kita bakal parse in sendiri itu adalah mengubah string. Parse in tersendiri ialah mengubah string menjadi number gitu. Itu adalah kode dari cara mengubah string menjadi number. Setelah kita ubah, lalu kita bakal tunjukin bahwasannya 3 itu yang telah kita ubah adalah number. Oke. Nah, ini 3 merupakan indeks number. Oke. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya jelasin dan sekian dari ngoding bareng kita. Saya pamit undur diri.